Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin Al-Qur'an hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Memberikan, menjaga iman Islam kita. Dan kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Ya, kalau ibu-ibu semuanya lancar ya, karena tinggal terima. Pensiun, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Baik, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemarin sampai surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat 261. Sekarang ayat 260. Sekarang ayat 261. Sekarang belum sampai situ. Kemarin sampai 260 ya. Iya, betul. Baik. Ini sudah saya share, sudah kelihatan ya. Yang mau pakai Al-Quran bisa, yang mau pakai di layar juga bisa. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mari.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Baik, kita lihat tajwidnya. Masalul ladina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Alladina, ini kata sambung. Yunfiquna, nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Qaf dhammah wawu sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Amwalahum, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Kemudian wawu fathah alif mat tobi'i, mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i, sabilillahi, ba kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Kama salihab batin, baknya dibaca double, ada tasdidnya ya. Hab batin. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Ambatat, nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iqlab, ya dibaca membalik, ya, baknya dibaca mim. Ambatat sab'a, bak sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Sanabila, nun fathah alif mat tobi'i, fi kulli, fa kasroh ya sukun mat tobi'i, lam tasdid dibaca double, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kulli sumbulatim, nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab, ya, dibaca membalik, baknya dibaca mim terlebih dahulu. Sumbulatim. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk, bi dengan gunnah mendengung. Masuk dengan mendengung. Maksudnya masuk ke huruf mim dan mendengung. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Mi'atu, nah ini ada, meskipun ada fathahnya, ini meskipun ada alifnya dibaca pendek ya karena kasroh. Mi'atu habbah, baknya dibaca double, ada tasdidnya. Nah, kemudian tak marbutoh, ini kasroh tanwin karena wakob, maka menjadi hak, ya, dibaca hak sukun, ya menjadi habbah, pendek, tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakob boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Yudha'ifu, dhu fathah berdiri mat tobi'i, panjang 2 harokat. Limayyasha, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai dengan ya-nya ada tasdidnya. Limayyasha, shin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah,
dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Tetapi juga bisa mad arid li sukun, ya, karena shin fathah alif ini mad tobi'i dan bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka bisa menjadi mad arid li sukun. Tapi paling tidak ini dibaca 5 harokat, ya, karena ini mad wajib muttasil. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi juga boleh, tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wawu fathah berdiri, wawu fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wasi'un alim. Dummah tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita lihat. Nah, kita artikan perkataannya. Masalu, ya, masalu perumpamaan. Ya, perumpamaan. Alladzina, orang-orang. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Amwala, harta-harta. Mereka. Fi, di dalam. Sabili, jalan. Allahi, Allah. Ka, seperti. Masali, ya seperti misal, ya. Ka itu ya seperti, masal itu misal, ka masali seperti, habbatin sebuah biji, habbah ya sebuah benih, ambatat yang menumbuhkan, ambatat ya menumbuhkan, sab'a 7 sanabila tangkai. Fi, di dalam, kulli, tiap-tiap, sumbulatin, satu tangkai, ya, setiap satu tangkai atau setiap tangkai, mi'atu 100 habbatin benih, ya, atau biji. Wa, dan Allahu, Allah, yudha'ifu, dia melipat gandakan, ya, li, bagi, man, orang-orang, yasha'u, kehendaki, atau dia kehendaki. Wa, dan Allahu, Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Baik, saya baca ayat arti surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini perumpamaan pahala orang-orang yang berinfak. 1 kali infak dibalas 7. Nanti dikalikan lagi 100. Dan Allah masih berjanji akan melipat gandakan tanpa batas bagi orang-orang yang dia kehendaki. Baik, kita lanjutkan ayat 261. 262. Oh, nggih, monggo. Karena bedanya infak dan sodakoh dan zakat itu apa? Nggih, zakat, ada zakat, infak, sodakoh.
Nah, baik. Zakat itu adalah ibadah wajib, tetapi kadar ketentuannya sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan. Seperti zakat fitrah, itu tidak boleh bayar zakat fitrah bulan Syawal, nggak boleh. Bulan Ramadan. Ya, maksudnya zakat fitrah itu ya di akhir Ramadan, sebelum sholat Id. Nah, kemudian itu apa? Ada nisab, ya, ada batasan-batasan minimal yang harus sudah dizakati. Itu jadi ada ketentuannya. Kalau infak itu ibadah wajib, tetapi kadar ketentuan waktunya tidak ditentukan. Kapan saja bebas. Tapi infak itu wajib. Maksudnya ya kita memiliki kewajiban untuk memberikan infak kepada siapa saja. Nah, kemudian kalau sodakoh itu adalah ibadahnya sunnah sifatnya. Ya, sunnah dan tidak mesti berupa harta. Kalau zakat, infak tadi biasanya adalah berubut harta, ya, berwujud barang. Ya kat, ya itu kan sapi dan sebagainya. Kemudian kalau infak itu ya berupa harta, bisa barang, bisa uang dan sebagainya. Kalau sodakoh itu lebih luas lagi. Tapi ini ibadah sunnah dan bentuknya apa? Uang. Bentuknya tidak harus barang, tidak ya. Tapi bisa tenaga, bisa ilmu, bisa bahkan ya kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Ya meskipun di dalam dan semuanya itu sebenarnya adalah disebut sodakoh. Zakat juga disebut sodakoh, infak juga disebut sodakoh. Termasuk sodakoh itu sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan di surat At-Taubah itu kan zakat itu disebut juga dengan sodakoh. Innamas sodakotu lil fuqara'i ya, wal masakini dan seterusnya itu. Nah, termasuk wajah yang sumringah itu juga termasuk sodakoh. Senyum. Ya, senyummu adalah sodakoh. Kalau Ustadz, kalau korban Ustadz termasuk apa Ustadz? Kalau korban ya ada tuntunannya sendiri. Jadi korban, ya korban, iya. Oh, Kalau tidak. korban itu sendiri. Dan korban itu harus disembelih di hari nahr. Hari nahrnya itu adalah tanggal 10 dan hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Itu korban. Termasuk sodakoh ya Ustadz? Ya tadi kullu ma'rufin sodakotun tadi. Tapi sebutannya memang sodako. Sebutannya adalah korban. Seperti zakat. Zakat itu hakikatnya juga sodako. Tapi sebutannya itu disebut zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Jadi, saya ikut sodakoh pagi Darul Insan itu enggak apa-apa ya, enggak. Enggak. Sodakoh Jumat berkah. Enggak tiap pagi, tapi saya masukkannya kadang sore karena lupa. Oh, nggih, alhamdulillah enggak apa-apa. Istilahnya. Nggih. Ya, tapi kalau memang diawali dengan bersedekah itu juga bagus di pagi hari, itu juga lebih bagus mengawali aktivitas dengan berbuat kebaikan. Tapi sering lupa kadang sore ya. Oh gitu, nggih. Nggih, baik. Tapi rutin. Nggih, nanti kalau sudah terbiasa kan nggak lupa. Sudah terbiasa sudah 4 tahun Ustaz. Tapi terbiasa lupa juga. Masih lupa juga nggih. Dimasukkan ke kotaknya sore atau malam. Nggih, nggak apa-apa.
Matur nuwun. Yang penting istiqomah. Nggih. Baik, kita lanjutkan 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina, alamnya dibaca double ya, ada tasdidnya, dal kasroh ya sukun mat tabi'i, yunfiquna nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar, qaf dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat, amwalahum mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan izhar syafawi, wawu fathah alif mat tabi'i. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf fa bacaan idhar syafawi dibaca jelas. Fi fa kasroh ya sukun mat tabi'i. Sabilillahi ba kasroh ya sukun mat tabi'i. Panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena Allahnya dibaca tipis karena karena harokat di depannya kasroh. Fi sabilillahi summa mim tasdid dibaca gunnah ditahan 2 harokat summa la yutbi'una lam fathah alif mat tabi'i ain dhammah waw sukun mat tabi'i panjang 2 harokat ma anfaqu mim fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Qaf dhammah waw sukun mat tabi'i panjang 2 harokat mannau nun tasdid dibaca lunga atau mendengung ditahan 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu ditandai wawunya ada tasdidnya. La adzallahum lam fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam bacaan idgham bila gunnah masuk tetap dengan tidak mendengung. Langsung masuk ke huruf lam ditandai lamnya ada tasdidnya. Lam alif tanda tidak boleh berhenti. Kalau berhenti diulangi dari depan. Ya, bisa diulangi dari wala adzallahum mim sukun bertemu dengan huruf alif bacaan izhar syafawi dibaca jelas. Ajruhum jim sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya.
Mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Inda rabbihim. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Baknya dibaca double, ada tasdidnya. Rabbihim. Wakof dan dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Jim, tanda wakof boleh berhenti, juga boleh terus. Wala khaufun, lam fathah alif, matobi'i, panjang 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, dibaca jelas. Alaihim wa, mim sukun bertemu dengan huruf waw, bacaan izhar safawi, panjang. Ya. Apa dibaca jelas? Walahum, lam fathah alif, matobi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar dibaca jelas. Yahzunun, nun domah wawu sukun, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan alladzina, orang-orang yang, yaitu orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan amwala, harta-harta, mereka di dalam sabili, jalan Allahi, Allah, summa, kemudian la, tidak, yutbi'una, mereka mengikuti, ya. Ini dari kata tabi'u, ya. Yutbi'una, mereka mengikuti ma, apa yang anfaku, mereka infakkan, mana, dengan mengungkit-ungkit, mengungkit pemberian itu. Kemudian wa dan la, tidak pula ada merendahkan atau menyakiti penerima. La, bagi mereka ajru, ganjaran, pahala, mereka. Inda, di sisi Robbi, Tuhan, mereka. Wa dan la, tidak ada khaufun, takut, ya, khawatir, ala, atas, mereka. Wa dan la, tidak mereka, yahzanun, mereka bersedih hati. Besok di akhirat. Baik, kita baca arti surat Al-Baqarah ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau berinfak itu ya yang ikhlas, ya, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diungkit-ungkit, apalagi malah kesannya ngece itu ya, kesannya ngece sehingga menyakiti hati yang menerima. Nah, termasuk ngasihkan dengan dilempar-lempar itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu ya, baik. Kita lanjutkan ayat 263. Ustadz mau bertanya. Nggih, niki Bu Endang nih. Nggih. Ini kalau mau lah ada apa? Mem, terus ada alifnya, kasroh. Nah, itu kan matobi'i dibaca 2 harokat. Terus dibaca tidak
dua harokat gitu nggih tadi nggih. Pendek ya. Yang Ustaz. mim mi Ah, Yang tadi. mim kasroh. Nggih. dua, Kalau dua, kasroh enam. berarti tidak dibaca panjang gitu nggih, Panjang. Ustaz. Iya. Nggih. Yang tadi itu. Terus berarti kalau ta ta juga gitu. Kalau kasroh dibacanya pendek gitu, Ustaz. Kalau apa? Kalau kasroh. Lain huruf mim, selain mim. Ini kan seperti ini ya. Di Nggih. layar. Mi'atu. Nggih. Ya. Jadi ya ini dibaca pendek. Kecuali Pendek. kalau fathah dibaca Panjang. panjang. Fathah Ha- alif itu dibaca Nggih. panjang. Itu hanya mem atau yang lainnya bisa? Ya kalau apa? Ya bisa yang lain. Kalau kasroh bertemu dengan fathah ya tidak dibaca panjang. Kalau Oh. kasroh dibaca panjang, matobi'i itu kalau ya sukun. Oh, lanjut. Tapi kalau Nggih. fathah itu dengan alif. Alif. Itu, Kalau ya. kasroh pendek gitu Kasroh ya, dengan Ustaz. ya ini kalau seperti ini kasroh seperti ini dibaca pendek. Pendek. Oh, gitu. Kalau bak ya Kalau pendek. domah, kalau domah dipasangannya wawu sukun itu yang Nggih. panjang. Nggih. Nggih. Nggih, Ustaz, matur nuwun. Oke, sami-sami. Kita lanjutkan surat 2 ayat 263. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Mari. Ya. Qaulum maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha wallahu ghaniyun halim. Qaulum domah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Nah, mendengung mim. Mimnya ditandai ada tasdidnya. Ya, mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Kemudian ma'rufun rok domah wawu sukun matobi'i. Domah tanwin bertemu dengan huruf wawu itu bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu. Wawunya dibaca double ditandai ada tasdidnya. Kemudian wa maghfiratun roin ini bukan kolkolah, bukan tidak dibaca memantul ya. Wa maghfiratun domah tanwin bertemu dengan huruf kha bacaan izhar dibaca jelas. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Min shadaqati nun sukun bertemu dengan huruf shad bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian shadaqati kasrah tanwin bertemu dengan huruf ya bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung ditandai yaknya ada tasdidnya, yaknya dibaca double. Kemudian yatba'uha tak sukun itu dibaca keluar T-nya sedikit gitu ya.
Yasba'u. Hak fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Tak panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Ada, lah ini kalau ada fathah tanwin, kemudian ada ya gini, atau orang sering menyebutnya alif bengkong. Ini kalau wakof dibaca fathah dan panjang 2 harokat, ya menjadi mat tabi'i. Jadi kalau fathah tanwin bertemu dengan ya seperti ini, ya atau alif bengkong, ataupun juga bertemu dengan alif. Ini kalau wakof maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Qaf lam ditanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat. Di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ghaniyun. Nah ini ya, yang ini namanya mat tamkin. Ya tasdid yang huruf di depannya kasroh itu namanya mat tamkin. Dibaca panjang 2 harokat sama dengan mat tabi'i. Ghaniyun. Ya, jadi yaknya ditekan karena yaknya ada tasdidnya. Ghaniyun. Ini tidak boleh ghaniyun halim, tidak boleh. Tapi ditekan dulu. Ghaniyun. 2 harokat. Ini ya mat tamkin. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf kha. Ini bacaan izhar. Dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan qaulun, perkataan ma'rufun yang baik, wa dan maghfiratun pemberian maaf, khairun lebih baik, min dari sodakotin sedekah, yatba'u yang mengiringi, hanya daripada sodakotin. Apa? Ya. Yang mengiringi sodakoh, yang mengiringinya. Ada celaan, yaitu sikap menyakiti. Wa dan Allahu Allah, ghaniyun maha kaya, halimun maha penyantun. Halim, penyantun. Baik, saya baca ayat 263, artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun. Nah, ini ada penjelasan tentang perkataan yang baik dan pemberian maaf. Perkataan yang baik menolak dengan cara yang baik, dan pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta. Misalnya ada orang yang minta-minta tapi ya apa mana gitu ya, mintanya tapi nggak mengenakan gitu, maka nggak apa-apa itu jangan orang minta rasopan, ya, jangan ya. Ya kita maafkan ya, pemberian maaf itu lebih baik. Atau kalaupun menolak juga dengan ucapan yang baik, yang sopan, itu nggak apa-apa.
Ya, misalnya Bu, Bapak paringi sedekah. Cek nomor Boten riyin nggih sanese mawon nggih. Monggo dijawab sama pengemisnya sanese sampun. Kantun mriki sik dereng. Nah, kantun mriki. Nah, boten nggih guyon iki nggih. Oke, baik, sementara cukup dulu Ibu sampai 263 nggih. Mudah-mudahan nanti masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah nanti mudah-mudahan hari Jumat masih bisa Ngaji. Insya Allah. Ini sampai sekarang kloternya belum pasti, Bu, belum tahu. Sampai sekarang belum tahu kloter berapa. Hanya ancer-ancernya gitu, ancer-ancernya kira-kira tanggal 26 berangkat insya Allah. Nyuwun doanipun ibu-ibu nggih semuanya nggih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan sehat semuanya, mudah semuanya, bisa merayakan mabrur. Ya didoakan supaya sampai sana Pak Ustadz. Insya Allah nanti jamaah tasin ya kita doakan insya Allah. Saumroh. Ngantos kapan Ustaz? Amin amin. Ya biasa kurang lebih 40 hari ke depan. 40 hari nggih. Baik, kita tutup dulu. Shadaqallahul azim. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ibu-ibu semuanya. Amin.